Selamat siang semuanya. Siang, Bu Terima Tini. kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing saya tentang peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Perkenalkan, saya Rini Bernadette, seorang ibu rumah tangga 40 juta, mempunyai 2 orang anak. Sekarang keduanya kuliah semester 7 dan semester 5. Almarhum suami saya dulu seorang dasar. Kami bergerak di bidang jual beli servis foto kamera fotografi selama 18 tahun. Nah, singkat cerita, saya ceritakan langsung kejadian Agustus ya. Pada saat itu pagi hari, suami saya tuh biasa rutinitasnya, saya siapkan makan pagi. Tiba-tiba teriak-teriak, minta tolong gitu. Jadi saya keluar kaget, saya bantu bopong ke ruang tamu. Saya tanya kenapa? Katanya jatuh. Pas jatuh itu limbung, jadi sempat nahan di posisi bagian kanan, tapi tetap jatuh. Karena Iwan terus teriak kesakitan, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, akhirnya saya putuskan langsung masuk ke UGD. Saya panggil anak-anak, siapkan baju, langsung masuk ke UGD Silom Kebejeruk. Nah, kami tiba 9 kurang, dilakukanlah ronsen, ditanya jawab oleh dokter jaga. Nah, hasil ronsen 1 jam kemudian, itu awal kami shock. Karena waktu lihat, saya dipanggil dokter, disuruh lihat hasil ronsennya itu, ternyata tulang duduk dan tulang pinggul kanan Pak Iwan itu retak dan hilang. Saya sempat nanya, mungkin bukan hilang, keropos kali. Tapi kata dokter jaga, bukan Bu, ini bukan keropos, ini hilang. Saya sambil bercanda ngomong, kalau hilang itu kemana dan apa yang makan. Nah kata dokter, itu yang harus kami cari Bu, apa yang makan. Nah sempat saya sudah bingung, kacau, saya nanya, sekarang yang buat Pak Iwan kesakitan itu apa? Katanya itu ternyata tuh bongkol kanan, pinggul kanan, itu kan seperti tempurung lutut ya, dan ada tulang paha, dia kan sendi putar, bisa mutar. Pada saat Iwan jatuh, itu tulang pahanya tuh keluar dari pinggul kanan, jadi dari bongkolnya tuh keluar. Saya tanya, kenapa bisa keluar? Katanya tuh bongkol kanannya itu, tempurung kanannya itu yang di pinggul kanan itu sudah hilang separuh. Dan pada saat Iwan jatuh itu tuh pecah. Jadi makanya Pak Iwan tuh kesakitan setengah mati. Saya tanya, harus apa yang kami lakukan sekarang supaya Pak Iwan tidak kesakitan? Katanya nanti dokter datang untuk akan melakukan reposisi kembali ke awal gitu. Hanya kami tunggu sebagai pasien untuk di rumah sakit Siloam, kami diwajibkan untuk swab. Nah, swab di Siloam itu mewajibkan untuk CT scan paru. Nah, kami melakukan CT scan paru untuk Pak Iwan, dan di sini shock kedua. Jadi waktu hasil swab keluar, hasil CT scan keluar, kami dipanggil lagi sama dokter. Bu, Ibu lihat hasil rongsennya Bapak, CT scan Bapak. Ada 5 ruas di iga kanan Bapak itu bermasalah. 2 ruas iga Bapak itu hilang. Loh, kagetlah kita semua. Kenapa bisa hilang, Pak Dokter? Nah, itulah masalahnya yang harus dicari tahu. Dan di belakang tulang iga itu ada paru. Parunya itu di ujung itu sudah ngegrowak, alias sudah kemakan, tidak bentuk secara utuh gitu loh. Sampai saya pusing, bingung, sedih, nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Saya bilang, kalau begitu, tolong lakukan apa yang harus dilakukan sekarang, supaya Pak Iwan tidak kesakitan. Dan tolong dokter ortopednya temu saya sebelum melakukan tindakan. 3:30 dokter Erik datang, kalimat pertamanya menanyakan satu hal, "Kamu punya asuransi tidak?" Saya bilang, "Saya punya asuransi dokter. Satu provinsial dengan limit yang kecil, kedua lias dengan limit dan fasilitas yang bagus sekali, tapi kena masa tunggu. Karena saat itu saya baru masuk 9 bulan. Nah, dokternya dikit diam. Saya tanya balik, kenapa dokter? Kata dokter, karena menurut anak dia dan hasil pembacaan hasil, ada sesuatu yang kurang bagus dan mengarah ke kanker. Tapi dia belum bisa memutuskan karena harus tunggu biopsi dan PET scan. Nah, sempat saya bingung. Katanya ini memakan biaya yang cukup besar. Saya udah dokter, hari itu lakukan apa yang harus dilakukan. Untuk selanjutnya nanti kami akan berpikir ke depan gitu. Langsung saya telepon agent. Kebetulan ada dan Ferry kan. Aduh, saya harus bagaimana nih katanya. Ya udah, masukin aja kartu Allianz sebagai penjamin. Nanti itu kan murni kecelakaan. Untuk lanjutnya tuh nanti kita masukkan lagi, tetap penjaminnya Allianz. Nah, malam itu dilakukanlah reposisi kaki Iwan itu dibebat dari pinggang ke kaki. Nah, ujungnya itu ditaruh pemberat sebanyak 5 liter larutan NaCl. Saya tanya ke dokter, kenapa harus ditaruh pemberat? Supaya posisi kaki Iwan tetap tegak, tidak goyang dan tidak lepas lagi dari bongkolnya. Nah, dari situ kami dirujuk ke MACC. Proses 4 hari untuk administrasi dan menunggu swab sebagai syarat untuk masuk ke MCC. Nah, dari Silom Semanggi itu
Kami itu sudah cukup ketakutan. Apakah di MCC ini harus pakai penjamin alians nggak gitu loh? Karena saya tahu ini pada apa-apa ini masa tunggu. Sempat ketakutan, tapi dengan berserah dan dengan pasrah, saya tetap masuk kartu alians sebagai penjamin. Dan puji Tuhan semua klaim saya yang di Sulam Jeruk ilmuannya ditanggung. Di MCC untuk tulangnya diperiksa oleh Profesor Errol Hutagalung. Untuk parunya diperiksa oleh Dr. Sita, semuanya ahli onkologi. Diwajibkan untuk MRI, PET scan, dan biopsi. Nah, sambil menunggu hasil itu semuanya, tanggal 6, Dr. Prof. Errol datang mengatakan bahwa tanggal 10 harus lakukan operasi. Sama pertanyaannya, apakah ibu punya asuransi atau tidak? Saya tanyakan, kenapa dokter? Karena untuk operasi ini biayanya cukup besar. Nah, selama saya masuk di MCC, agen saya itu aktif untuk memberikan saya info semua bahwa dengan produk yang saya ambil itu masa tunggunya tidak harus 1 tahun, cukup 90 hari. Itu cukup menegakkan saya karena saya sudah cukup tenang bahwa saya tidak usah tunggu 1 tahun gitu loh. Itu hasil biopsi belum keluar, jadi mereka mengarahnya ke tumor. Nah, untuk tumor itu kan ada kata tumor itu alias Diet Medica tidak mau tahu. Jadi sempat untuk awalnya itu perkiraan biaya saya untuk pengajuannya ke saya tolak karena ada kata tumor itu aja. Tapi setelahnya itu puji Tuhan berjalannya setelah hasil biopsi keluar dinyatakan Pak Iwan kanker paru stadium 4 sudah metastase ke tulang dan hampir semua tulang kena. Nah, dari situ saya sudah informasikan ke agen saya harus bagaimana. Kata agen saya lakukan apa yang harus dilakukan. Karena percaya, alians pasti support kita. Pasti dengan menganalisa semua penyakit-penyakit alians pasti support gitu loh. Saya juga aktif ke suster dan dokter jaga bahwa apapun tindakan atau obat-obatan yang diberikan ke informasikan ke asuransi dulu. Apa yang tidak ditanggung tolong informasikan ke saya supaya saya bisa menyiapkan dananya sebelum dimintakan harus pelunasannya. Sempat ada masalah karena pada saat tanggal 10 Oktober 10 September harus dilakukan operasi. 8 September itu mereka tidak menolak. Saya telepon ke kita, kenapa ditolak? Katanya karena pengantuk kata tumor, bukan kanker. Jadi mungkin ada miskomunikasi soal kata aja. Tapi hari itu ada kejadian yang tidak mengenakan. Pada saat itu saya diminta untuk melunaskan semua sebanyak hampir 100 juta. 11 malam harus melunaskan biaya operasi. Saya bilang saya tidak punya uang saat itu 200 juta. Boleh tidak saya DP, deposit gitu. Dengan kebetulan saya dapat mungkin customer yang kurang bagus atau gimana, tidak bisa. Hari ini juga ibu harus melunaskan atau besok pagi sebelum tindakan. Katanya, ibu sudah ditolak asuransi alias, tidak akan disetujui, tidak akan dibayarkan, katanya begitu. Jadi bilang, jadi saya harus bagaimana Pak? Dia bilang, nggak bisa, harus lunas. Saya naik ke atas, saya bicara ke suster sembari gemeter. Saya bilang 200 juta ini saya harus ambil dari mana? Saya tidak punya uang 200 juta malam itu. Untuk DP, saya tidak bawa kartu yang banyak, saya cuma bawa 2 kartu. Saya naik ke atas, saya bilang ke suster bilang harusnya bisa Bu. Nanti saya bantu ibu untuk bicara. Dan malam itu jam 12 malam saya bisa deposit sebanyak 80 juta. Tapi setelah deposit itu saya naik. Saya menangis di lift karena saya berasa itu saya tidak punya uang gitu loh. Saya naik, saya masuk ke kamar. Karena sebelum masuk ke kamar saya cuci muka dulu. Karena selama ini Iwan tidak tahu bahwa dia kanker. Dia tidak tahu, dia cuma tahu bahwa tulangnya itu copot gitu loh. Dia cuma butuh untuk operasi pengembalian awal. Saya tidak mau dia dengan operasi, dengan biaya, dengan segala macam. Pada saat lihat saya masuk dengan mata merah, habis menangis, dia nanya, Mami kenapa? Saya bilang tidak apa-apa, Pi, biasa. Sama kesan dengan soal admin, saya bilang begitu. Terus dia bilang, kenapa? Nah, biasa, dia minta pelunasan biaya operasi. Emang asuransi tidak setuju? Saya bilang, bukan, Pi, ini asuransi pasti akan cover, percaya. Alians pasti support kita. Cuma ini masalah kata-kata aja gitu, saya bilang. Tenang aja, Papi, nggak usah pusing. Terus dia tanya, berapa biaya operasinya? Saya bilang, 200 juta. Hah? Dia kaget. 200 juta itu operasi atau biaya keseluruhan? Saya bilang, hanya operasi, saya bilang gitu. Belum keseluruhan. Posisi saat itu, saya sudah lihat perkiraan sementara itu 400 juta lebih. Itu baru tanggal 8 atau 9.
Terus saya bilang, tenang aja Pi, tidak usah takut. Kami pada saat itu sudah posisi berserah. Saya percaya Tuhan pasti urut. Saya bilang, saya sudah tidak tahu harus biaya begitu banyak. Untuk operasi mungkin 200 juta sih bisa jual mobil. Tapi ini kan lanjutannya masih panjang. Dan saya tahu biayanya besar sekali dong. Dengan kondisi sekarang, saya baru butuh waktu gitu loh. Akhirnya saya bilang, tenang Pi, kita berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan bukan. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saya bilang begitu. Akhirnya dia bilang, kita berdoa malam itu, semuanya lewat. Saya bilang, Pi tenang, tidak usah pusing. Akhirnya operasi dilakukan, semuanya selesai. 3 hari kemudian, itu berita, benar-benar berita dalam hidup saya yang paling bagus. Setengah jam 7 pagi dapat SMS bahwa operasi saya disetujuin. Puji Tuhan, operasi saya disetujuin dengan tertentu yang masih di luar tanggungan, tapi itu tidak seberapa. Itu luar biasa, benar-benar menggembirakan saya. Jam 7 pagi, 3 hari Pak Iwan dalam posisi masih di ICU. 7 hari di ICU, Pak Iwan posisi sudah 700 juta lebih. Saya sudah bingung. Itu saya sudah aktif banget, proaktif, menanyakan terus berapa biayanya. Saya sudah takut karena saya harus tanggung berapa gitu loh. Nah, tanggal 24 September itu kami diinfokan 700 juta lebih untuk biaya sementaranya itu, dan itu full ditanggung sama Allianz. Itu benar-benar saya bersyukur, anak-anak saya benar-benar sadar sekali gitu loh bahwa asuransi itu ternyata tuh benar-benar menolong kami gitu loh. Karena ini posisi 8 bulan tidak buka Iwan, toko sepi sekali, dan benar-benar cadangan kami udah dipakai untuk hidup selama ini. Nah, setelah operasi keluar, Iwan sempat keluar hari ke-8. 11 jam di luar, Iwan mengalami pendarahan, sempat kejang. Nah, pagi itu, esok harinya langsung Iwan masuk lagi ke ICU. Dan selama itu Iwan tidak pernah lagi membaik, kondisi semakin memburuk. Akhirnya tanggal 28 September, Iwan dipanggil Tuhan, dan kami mengikhlaskan semua. Dan waktu pun dia dipanggil pun, dia benar-benar tidak membebankan kami sedikit pun, biaya apapun. Ada satu barang pun yang terjual, semuanya tercover dengan asuransi Allianz. Ada biaya tambahan sedikit, itu tidak seberapa. Nah, itu di luar tanggungan masih excess gitu loh, tidak seberapa. Dan jadi total itu 1,1 M itu full ditanggung asuransi Allianz. Kritis kami pun, kami keluar itu tidak lama, proses itu tidak sampai 8 hari itu semua udah keluar. Jadi saya benar-benar bersyukur, saya masuk asuransi dalam waktu cuma 9 bulan, semua proses saya itu lancar, tidak pernah dipermasalahkan. Agen saya proaktif menolong saya dalam administrasi. Saya hanya fokus, Iwan di rumah sakit, Iwan di ICU. Butuh apapun itu, semuanya tercover. Itu saya bersyukur tadi. Saya terima kasih sama Tuhan, kasih saya kekuatan untuk lewatin semua ini. Saya terima kasih sama Allianz, karena Allianz membantu saya, benar-benar menolong saya, bukan untuk saat ini, bukan saat Iwan saja di rumah sakit, tapi saat kami ini biayanya semuanya tercover, kritisnya juga membantu kami, jiwanya pun membantu kami untuk hidup ke depan. Karena saya masih membutuhkan biaya, dan itu puji Tuhan waktu 9 bulan. Saya tidak kebayang kalau saya tidak masuk itu, saya harus jual apa dan bagaimana. Itu benar-benar saya tidak kebayang. Bersyukur sama Tuhan, terima kasih sama Allianz, berterima kasih sama agennya, Risna dan Ferry yang banyak sekali membantu saya selama peristiwa yang terjadi beberapa saat lalu. Terima kasih. Demikian saya. Terima kasih Bu Bernadette sharingnya ya, Bu Rini Bernadette. Kami dari Vision juga mengucapkan berduka cita Bu ya